درجات في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا الآخرة بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل رب زدني علما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa syariat yang sempurna, dan di antara kesempurnaan syariat tersebut adalah segala hal yang berkaitan dengan keseharian kita itu sudah diatur oleh syariat. Karena itulah tidak ada seseorang yang dia beriman kecuali dia merasa dibatasin segala gerak-geriknya oleh syariat. Sehingga Nabi mengibaratkan ini dalam sabdanya, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu ibarat penjara bagi yang beriman. Kenapa penjara? Karena segala halnya diatur, segala halnya dibatasi, gerak-gerik dia terbatas. Sebagaimana seorang narapidana di penjara, ya, itu segala gerak-geriknya dia dibatasi. Seorang yang beriman ketika dia di dunia itu bahkan lebih daripada penjara. Kalau penjara mungkin dia nggak boleh keluar dari ruang tahanan. Kalau boleh pun hanya di lingkup penjara saja. Makannya itu diatur, ya. Kemudian segala gerak-geriknya diawasi. Seorang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, hari pembalasan, beriman akan adanya pemberian kitab dari tangan kanan atau kiri, yang beriman akan adanya surga bagi yang taat dan neraka bagi yang maksiat, maka dia setiap waktunya merasa diawasi oleh Allah, sehingga ucapannya itu dibatasi, penglihatannya itu diatur, pendengarannya diatur, bahkan sampai kertekan hatinya pun diatur oleh syariat. Sehingga dalam hal ini beruntung orang-orang yang dia ini menganggap dunia sebagai penjara sehingga tidak betah, ingin cepat-cepat berpindah ke kampung yang abadi. Tetapi jelas ketika di dunia yang fana ini dia rajin dalam mengumpulkan segala hal yang menjadi penyebab dia bahagia di akhirat kelak. Sehingga dalam hal ini Nabi bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharib.
Jadilah engkau di dunia ini seperti orang yang asing, orang yang ingin segera pulang ke kampung halaman, gak betah lama-lama. Sehingga namanya gak betah, maka dia lebih sergap di dalam bekerja untuk dia kumpulkan hasilnya dikirim ke kampung halaman dia. Orang yang dia gak betah di suatu tempat, maka dia ingin cepat-cepat pulang. Tapi gak bisa pulang kecuali harus bawa bekal banyak. Karena itulah segala yang dia dapat di sini dia kirim ke kampung halaman sana. Dan kampung halaman orang beriman adalah akhirat. Sehingga dalam hal ini sesuai dengan penjara bagi orang beriman itu dunia. Masih kita dalam lanjutan hal-hal yang diharamkan bagi Allah di dalam berucap, itu maksiat lidah. Disebutkan wa min ma'asil lisan, termasuk daripada maksiat lidah adalah an-namimah. An-namimah itu naqlul qaul lil ifsad wa tahrish. Naqlul qaul lil ifsad yaitu menyampaikan suatu ucapan orang kepada orang lain agar merusak hubungan kedua orang tersebut. Ya. Menyampaikan ke fulan omongan si A agar hubungan keduanya renggang. Mau itu hubungan pasangan, pertemanan, tetanggaan, atau siapapun itu, ya. Bahkan keburukan seorang pemimpin disampaikan kepada rakyat, ya. Yang mana ini tidak ada sangkut pautnya dengan keadilan dia, maka ini juga menimbulkan masuk kategori adu domba. Tapi kalau menyampaikan sesuatu yang itu merugikan rakyat, tidak masuk adu domba. Ya. Sehingga dalam hal ini mengadu domba ini zaman dulu pakai lisan, zaman sekarang lebih cepat. Cukup kita nyampaikan ke grup WhatsApp atau status atau ini. Orang yang dia nggak ngerti keburukan fulan jadi ngerti. Ya, akhirnya jadi renggang. Yang awal akrab jadi renggang. Kenapa? Karena nggak tabayun. Dari sinilah orang yang memberi kabar buruk itu harus kita tabayun kepada yang dikabari tentang siapa, tabayun. Sehingga katakan di sini wa tahrish. Setelah beliau membahas masalah namimah, beliau mengatakan wa tahrish min ghainakil qaul, atau adu domba tanpa ada ucapan. Tanpa ada ucapan, mengadu di sini yang sekarang banyak, ya, bahkan dianggap itu olahraga kelahi bebas, ya, kelahi bebas itu ngadu tanpa ucapan, ya memang sama-sama ingin kelahi, bahkan ada hadiahnya, ada duitnya, itu masuk haram. Dosa ini olahraga itu bikin badan sehat, bukan remuk. Olahraga itu bikin badan sehat. Ini badan bonyok semua. Dari mana olahraganya? Ya. Sehingga model tinju, ya. Yang sekarang ini apa itu? MMA. Nah, ya boxing tinju, ya. MMA sekarang kelahi. Yang model-model gitu itu masuk tahrish, adu, bukan domba lagi, adu manusia, mengadu manusia. Ya, kalau adu domba pakai lisan, ini adu manusia, hukumnya haram. Dosa sama-sama ridho, enggak maksiat walaupun sama ridho, ya maksiat. Semua yang berkaitan dengan terselenggaranya kena dosa semua. Yang sponsor,
Saya nggak sponsor, nonton saja, masuk nonton juga, ya. Nonton juga ini masuk. Yang kadang-kadang kita diuji dengan fulan muslim, ini kalau menang sujud syukur, ini kalau menang sujud syukur, akhirnya dielu-elukan. Yang awal gak senang lihat jadi pengen. Muslim yang awal gak senang lihat itu, kalau muslim yang lain ikut nonton, ikut meramaikan, masuk dosa. Cuman karena dibungkus olahraga, gak sadar kalau itu dosa. Dibungkus olahraga, gak sadar kalau itu dosa, ya. Ini tahrish ini mengadu manusia yang mengakibatkan cedera. Dulu itu istilahnya bela diri itu bagus. Arti bela diri apa? Bela diri itu kalau saya diserang ya saya bela. Itu dalam fikih ada babnya. Bab bela diri itu ada. Namanya daf'us sohil. Dalam hadis ada seorang, ya Rasulullah, bagaimana kalau saya diserang seseorang pengen ngambil harta saya? Dia pengen ngambil harta saya. Kata Nabi, kalau dia ini berikan. Tapi kalau engkau istilahnya melawan, ya, kalau engkau melawan, kalau dia meninggal dia neraka. Kalau engkau meninggal engkau syahid. Dari sinilah ada pembahasan fikih tentang hukum membela diri. Kalau yang direbut itu harta, ya sunnah nyerahkan. Harta bisa datang lagi. Apalagi yang nyerang muslim. Bismillah. Kalau yang dicari dia itu nyawa Anda, maka ada dua pilihan. Boleh membela diri, boleh pasrah. Kalau muslim, ya. Kalau muslim, lu kok pasrah? Ya, sesuai dengan sikapnya putra Nabi Adam, Habil. Habil itu ketika Qabil ingin membunuhnya, gara-gara gak terima, dipasangkan dengan Lahuda, kembarannya Habil, yang notabene gak putih. Kalau kembarannya Qabil yang berbuat iklimah putih. Tapi karena syariat waktu itu boleh menikah saudara, karena nggak ada lagi kecuali anak Nabi Adam. Manusia nggak ada di waktu itu kecuali anak Nabi Adam. Sehingga tidak boleh menikah kembaran, harus dengan adiknya. Nggak setuju Qabil, suruh kurban. Ayo, yang diterima kurbannya itu yang dinikahkan dengan iklimah. Maka yang diterima kurbannya Habil. Qabil nggak terima, dia mau membunuh saudaranya Habil. Maka Habil mengucapkan ucapan yang ini diabadikan dalam Al-Quran. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitin yadiya ilayka liaqtulak. Jika engkau wahai Qabil mendekatkan tanganmu untuk membunuhku, maka aku tidak akan menggerakkan tanganku untuk membunuhmu. Tidak mau, terserah, mau bunuh aku silahkan. Sehingga Habil dibunuh tanpa perlawanan. Sehingga kata ulama bahwasanya Adam Habil ini, ya, itu yang diambil paling utama ketika yang nyerang saudara sendiri, muslim. Maka Adam ini diambil. Tapi tadi ya sabar. Cuman resikonya kata Nabi, setiap terjadi pembunuhan sampai hari kiamat, maka untuk Qabil dapat jatah dosanya. Setiap terjadi pembunuhan sampai hari kiamat, Qabil dapat jatah dosanya. Kenapa? Li'annahu man sannal qatla, kata Nabi.
karena dia yang pertama kali melakukan pembunuhan. Dari sini setiap yang memulai suatu perbuatan, kalau itu baik, dia dapat pahala dari setiap orang yang mengamalkan perbuatan itu sampai hari kiamat. Contoh orang yang pertama kali bawa burdah ke gerobak, pertama kali bawa burdah ke gerobak yang mempopulerkan, ya, maka dia dapat pahala setiap bacaan burdah di gerobak itu pahala sampai hari kiamat. Siapapun yang pertama kali memulai kebaikan di suatu daerah dan itu berkesinambungan, maka dia dapat jatah pahalanya. Kebalikannya maksiat. Dulu orang gerobak gak kenal gaplek, yang bawa gaplek siapa gak tahu. Itu yang bawa gaplek pertama kali itu dapat dosa setiap orang yang main gaplek sampai hari kiamat. Kenapa? Yang pertama kali. Kalau mau memulai sesuatu yang baik, karena Anda akan dikenang dengan kebaikan Anda. Tapi kalau Anda membuat sesuatu yang buruk, nah ini sampai akhir, sampai hari kiamat, keburukan itu terus mengalir. Nah ini namanya kalau diserang nyawa. Tapi kalau yang diserang itu harim ini bisa istri, bisa putri, bisa saudari, bisa ibu, yang penting perempuan yang bersama kita, maka wajib melawan sampai wafat. Gak boleh, Ustaz saya ikhlaskan sudah. Oh, gak boleh diikhlaskan. Wajib perang, istilahnya melawan sampai wafat. Kalau memang mengarah kepada kematian. Nah ini dulu bela diri di situ. Karena itulah dibekali dengan ilmu silat untuk bela diri. Tapi lambat laun sampai sekarang bela diri untuk jago-jagoan, untuk tanding, untuk ini beda. Sudah istilah filsafat bela diri sudah tidak ada. Walaupun nama itu masih disematkan bela diri, tapi bukan bela diri lagi. Niatnya sudah untuk bela diri, untuk menampakkan jago-jagoan. Nah ini repot. Ya. Sama dengan istilah pendidikan. Pendidikan sekarang sebagian sudah bukan pendidikan lagi, pengajaran saja. Ngajar datang ngajar pulang, ngajar datang pulang. Gak ada pendidikan, hampir kurang. Sehingga walaupun sekolah lama ini anak, tapi adabnya kok gak teratur. Yang didik gak ada. Ngajar iya, tapi yang didik gak ada. Ciri-ciri pendidik itu sering ngomel, sering negur. Mungkin disematkan oleh para murid itu killer, ini guru killer nih. Tapi itu pendidik. Pendidik itu nggak cukup di kelas, di luar kelas dia didik juga. Tapi kalau pengajar di kelas saja selesai. Tapi sekarang jarang yang masih berjiwa pendidik itu, nggak banyak ya. Berpindah ke pengajar saja. Nah sehingga dalam hal ini mengadu manusia itu haram. Ya. Berarti nontonnya ya, nontonnya juga haram juga. Karena istilahnya ridho dia, senang saya. Senang lihat kalau dipukuli senang dia. Lanjut, nah ini gitu. Awal gak tega saja. Lihat orang bodoh 2 kali, 3 kali, semangat akhirnya. Apalagi sampai ada embel-embel itu olahraga. Orang non muslim sangat gampang untuk merubah-rubah itu. Contoh lagi HAM nih. Ya, dengan istilah HAM orang tua gak berhak untuk mengatur anak yang sudah balik. Karena anak yang sudah balik sudah bebas. Nah, itu agar dia jauh dari Islam. Agar orang tuanya gak bisa didik dia dengan alasan HAM. Hati-hati. Ya, jangan kita keluar dari koridor Islam. Nabi membuat syarat ini lengkap. Bukan cuma urusan masjid yang Nabi urus. Masalah rumah tangga Nabi urus.
masalah politik nanti urus. Jangan Anda keluar dari koridor syariat, pasti nyesel. Jangankan masalah dede anak ya, masalah buang air aja diurus Nabi. Buang air aja kita diatur, kaki kiri ya masuknya, nggak boleh ngadep kiblat, nggak boleh berdiri kalau kencing, diatur. Urusan kencing, apalagi urusan rumah tangga, urusan mimpin negara, itu lebih diatur lagi. Sehingga beruntung orang-orang yang dia terkait erat dengan ilmu syariat ini. Ya, dan celaka bagi yang berpaling dari ilmu yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini. Walau bainal bahaim, walaupun yang diadu itu antara hewan, ya, adu ayam, adu kambing. Nah, ini baru betul adu domba ini. Memang domba dengan domba yang diadu. Apalagi itu, ini hal-hal yang menyakiti. Kalau adu suara burung, suara ronda, lomba suara burung itu bukan mengadu burungnya, indah-indahan suara, ya, nggak masuk dalam adu hewan. Atau contoh adu ikan koi. Ikan koi ini dilihat indahnya ya, keindahannya. Oh ini bagus ini. Jadi kalau ikan cupang itu ngadu ikan ya, kalau nggak saya cupang itu masuk sini tuh, hukumnya haram jadinya. Dapat duit Ustaz. Duitnya kayak apa ini? Nah, duitnya kalau itu sistem judi maka bisa haram. Kebanyakan sistem seperti itu. Rata-rata sistem judi yang dipakai lomba-lomba itu apa? Uang pendaftaran dijadikan hadiah. Kecuali kalau Pak Kades Pak Kades yang meneliti gratis pendaftaran itu lomba, selain ngadu hewan nggak apa-apa. Banyak ya lomba-lomba yang melenceng itu banyak. Khususnya kalau sudah Agustusan. Contoh nih, pakai pakaian perempuan itu sudah tasyabbuh, merias wajah, yang dirias berewokan, itu dirias wajah kayak apa betulnya. Ini lomba gak pas ya, lomba-lomba yang membuka aurat, lomba-lomba yang menimbulkan syahwat dan lain sebagainya, ini tidak dibenarkan. Bukan memperingati hari pahlawan, itu menyakitin yang sudah mati, walaupun tersakiti dengan itu. Kemudian wal kadhib, termasuk maksiat lidah adalah al-kadhib, berbohong. Bohong itu al-kalam bi khilafil waqi', berbicara dengan sesuatu yang berbeda dengan kenyataan. Gak sesuai kenyataan, ucapannya gak sesuai kenyataan. Ngerti yang nyata seperti ini tapi berubah. Beda kalau nggak tahu. Kalau nggak tahu jangan bilang tahu. Ya, khususnya masalah agama. Disebutkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, 2 orang yang bikin aku itu subur. 2 orang ini yang bikin aku ini subur. Yang pertama, jahilun mutanassib, orang tidak ngerti agama tapi model gaya-gayanya gaya-gaya ulama. Kemudian wa alimun mutahati, orang yang ngerti tapi sembarangan di dalam syariat. Istilahnya enggak menjaga diri, akhirnya dia dijadikan cerminan. Dia jadikan cerminan. Kata beliau, 2 orang ini fitnah besar dalam agama. Yang satu jahil, tapi model-modelnya ulama itu. Cuma gak ngerti.
Akhirnya ketika dia ditanya ilmu, ini sudah bergamis unsur masa gak bisa. Akhirnya menurut saya kayak gini. Ini yang bikin sesat banyak orang. Dan Nabi sudah mengisyaratkan itu 14 abad yang lalu. Nabi bersabda, Innallaha la yaqbidul ilma intisa'an yaqbiduhu minan nas. Allah tidak langsung mencabut ilmu itu sekali cabut, tidak. Walakin biqabdil ulama. Tapi caranya Allah mencabut ilmu di akhir zaman dengan diwafatkannya orang-orang yang berilmu. Yang alim benar-benar banyak yang wafat. Hatta idza lam yabqa alimun, sampai ketika tidak tersisa satu orang alim pun di daerah itu. Satu daerah ini sudah tidak ada orang alim, bahkan dengan suusan juhala. Maka masyarakat situ menjadikan pemimpin agama mereka orang bodoh. Istilahnya yang penting modelnya cocok nih. Ya. Dari casingnya cocok. Fasu'ilu, kemudian dia ditanya urusan agama. Fa'aftau biwari ilmin, maka dia berfatwa tanpa ilmu, jawab tanpa ilmu. Kenapa? Sudah kandung diorangkan. Kadang-kadang masyarakat kita juga salah ya dalam hal dianggap kalau sudah ustadz semua ilmu ngerti. Ingat, dokter itu ada spesialisnya. Sampai dokter jantung jangan sakit gigi ke situ, bukan urusan dia sakit gigi. Kalau jantung ya ke penyakit jantung. Ini kedokteran, Pak. Istilahnya ngobatin urusan jasmani. Urusan rohani ya lebih spesifik. Itulah ulama itu ada ahli tafsir sendiri, ada ahli fikih, ada ahli tasawuf, masing-masing. Ya, kadang-kadang muncul, ya, tahu-tahu seumpama disuruh mimpin tahlil bisa ini bisa, Ustaz ngerti semua nih, tanya macam-macam, tasawuf iya, tanyai tauhid iya, fikih iya, tanyai masalah bahasa Arab iya juga. Akhirnya gelabakan. Tapi karena sudah dianggap ustaz ngerti semua, akhirnya dia pakai menurut saya kayak gini, kayaknya kayak gini, jangan kayaknya. Ini yang bikin sesat. Ketika jawaban itu sudah merebak di masyarakat, ya sudah turun-temurun, muncul ustaz yang baru yang betul-betul belajar. Oh ini salah, dibenarkan. Wah ini ustaz baru muncul, bikin ributan. Yang dulu gak gini. Nah, repot. Kesalahan dari orang dulu yang dipelihara. Sehingga ustaz yang benar tersingkirkan gara-gara sudah membudaya kesalahan. Nah ini di sebagian masyarakat banyak. Dan Nabi sudah isyarat itu. Dan sekarang terjadi. Ya sampai sekarang terjadi. Bahkan aslinya ya, adanya orang yang ahli fikih itu wajib ada dalam jarak 1 qasar. Jarak qasar itu 82 km, harus ada satu yang ahli fikih. Sehingga ditanyain semua fikih dalam satu madhab, itu dia ngerti, harus ada. Jika datang sekarang satu kabupatennya, ya banyak di tempat-tempat yang gak ada ngerti itu banyak. Ya sebab tanggung jawab siapa? Dan mereka muslim semua. Nah, di sini dia penting untuk, bahkan aslinya kalau dalam hukum mondok ya, mondoknya itu belajar fokus agama sampai jadi ustaz. Itu fardu kifayah. Satu kampung itu harus ada 1 atau 2 yang dijadikan ustaz sakmapennya. Bukan cuma asal belajar lulus pulang, tapi sakmapennya. Bahkan kalau bisa wajib
Orang-orang kayak segitu membiayai dia sampai mungkin dia keluar negeri sampai akhir. Pulang baru dia ngajar di kampungnya. Itu menjadi fardu kifayah. Kalau nggak ada bisa dosa satu kan. Sama kayak penghafal Quran, fardu kifayah. Sekampung nggak ada yang hafal Quran, dosa semua. Harus ada. Nah ini hal-hal yang seperti ini jarang orang paham. Ya. Karena dia sama dengan ngurus jenazah, fardu kifayah. Nah kemudian al-kadzib di dalam agama sangat besar dosanya. Jadi bohong dalam urusan keseharian itu dosa kecil, keseharian bukan hal yang aneh. Urusan agama dosa besar, termasuk dosa berbohong atas nama Nabi. Artinya gini, ini sudah ngerti bukan hadis dibilang hadis, atau dia ngerti ini hadis dibilang palsu. Hati-hati. Nabi bersabda, "Man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berbohong atas namaku secara sengaja, ngerti dia, tapi dia bohong, maka siap-siaplah tempat duduk dia di neraka. Persiapkan tempat duduk dia di neraka. Artinya apa? Dosa besar. Ya. Termasuk adalah menipu orang dengan nama agama. Ya, menipu orang dengan nama agama. Ini juga berat. Ya, juga berat dosanya, dosa besar. Karena penipuan ini masuk kategori bohong. Wal yaminul kadzibah, termasuk daripada maksiat lidah adalah sumpah palsu. Ya. Sumpah palsu di sini ini masuk kategori bohong. Tapi bohongnya ini dia kuatkan dengan sumpah biar dia dianggap jujur. Ini sudah bohong sumpah lagi. Ini masuk kategori dosa besar. Yamin ghamus. Di dalam suatu hadis Nabi bersabda, "Inna tujjar humul fujjar." Kebanyakan pedagang itu mereka orang fasik semua, kata Nabi. Maka sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, bukankah sudah Allah halalkan kita berdagang, Allah halalkan?" Kata Nabi, "Iya. Cuman sebagian mereka bersumpah pada sesuatu yang mereka tahu itu kebohongan, sehingga mereka berdosa. Yuhaditsun, mereka menyampaikan kepada pembeli, kepada pelanggan, fayakdibu, tapi mereka berbohong, menutupin aib, padahal ini cacat. Oh ini bagus Pak, nomor 1, jangan ngerti nomor 3. Hal yang seperti ini, ya itu banyak di pedagang. Sehingga dalam hal ini hati-hati di dalam masalah berbohong. Sampai Nabi itu pernah bersabda, al-kadzib yunqisul rizq. Kebohongan itu bisa mengurangi rezeki. Artinya, ya dia dapat materinya, tapi berkahnya nggak ada, sehingga merasa kurang terus. Banyak penghasilan, baik nggak cukup, kurang terus karena tadi hasil dari kebohongan. Kemudian di antara doa Nabi, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, sucikan hatiku dari sifat munafik. Wa farji minaz zina, dan jagalah kemaluanku dari perzinahan. Wa lisani minal kadzib, dan jagalah lisanku dari berbohong. Ya, dari berbohong. Sifat jujur itu sangat besar. Saking besarnya sampai kita disuruh oleh Allah untuk sering membersamai orang-orang yang jujur. Wa kunu ma'as-shadiqin, dan seringlah engkau bersama orang-orang yang jujur. Jujur dalam apa? Jujur ini banyak. Yang paling tinggi itu jujur di dalam kesungguhan dia kepada Allah. As-siddiq ma'allah. Jujur sebagai hamba sungguh-sungguh. Artinya orang yang sungguh-sungguh itu tidak neko-neko. Gak ada
udang di balik batu, nggak ada maksud lain kecuali dua yang dia cari, ridho Allah dan membersamai Rasulullah di akhirat. Itu aja tujuannya. Nggak ada dia macam-macam, nggak ada niat lain. Hidupnya cuma dua ini tujuannya, ridho Allah dan membersamai Rasulullah. Nggak ada urusan lain. Nah, ini kadang-kadang banyak orang di balik ibadahnya, di balik hal-hal yang bersifat akhiratnya itu ada hal-hal yang dia cari selain dua ini. Entah ketenaran, entah harta, entah kedudukan, entah apa macam-macam. Yang seperti itu nggak jujur dia dengan Allah, nggak jujur. Walaupun ngomongnya jujur, tapi sikap dia dengan Allah nggak jujur. Ini orang kadzib, orang pembohong. Pembohong bukan ucapan, tapi sikapnya bohong kepada Allah. Sikapnya bohong kepada Allah Ta'ala. Nah, kemudian wal-fadul qadaf, ya, di antara maksiat lidah adalah al-fadul qadaf. Lafaz qadaf. Qadaf ini nuduh orang berzina, nuduh orang baik berzina. Termasuk mengucapkan wanita murahan, ini. Itu dalam Islam dosa besar dan cambukan 80 kali. Ustaz, saya lihat sendiri, Ustaz. Lihat sendiri, iya. Berapa orang selain Anda? Saya sendiri cambuk. Orang kalau lihat zina, orang berzina, terus dia lapor ke hakim fulan zina. Berapa orang yang lihat selain engkau? Saya sendiri 80 kali. Orang zina. Nah, kenapa? Karena ada masalah qadaf ini. Itu dengan syarat yang dituduh itu namanya bukan orang nakal. Bukan orang nakal. Wahai kasih Allah, ini banyak. Lafaz qadaf ini banyak. Harus itu kesimpulannya. Setiap kalimat yang dinisbatkan kepada seseorang atau salah satu kerabatnya yang kepada berzina, itu masuk qadaf. Makanya kebanyakan orang di zaman sahabat yang dihukum zina itu bukan karena 4 saksi, tapi karena dia ngaku. Bahkan dianjurkan seorang hakim kalau ada yang orang mengaku zina, itu dia rayu sehingga dia menarik pengakuannya. Oh, mungkin engkau cuma ciuman aja, mungkin engkau gini. Enggak, saya zina. Ngaku dia. Karena ternyata sahabat ada 2 yang saya dapat. Sahabat yang dihukum rajam itu karena ngaku, bukan karena kepergaulan. Ya. Insyaallah kita lanjutkan ya masalah tentang maksiat lidah yang akan datang. Fadil binati Allah fi dzunub bisuyub bishukuru tahhirul qulub subhal wal aqwal wal af'al bi jahi maula bila sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina fi dinina. Rabbi waffiqna wa fiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama. ورزقنا حلالا دائما واخل أنقياء لما نهضى بالخير فكل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون واغفر بالرضا منك العيون وقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.